kita mulai, yaitu tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Sebelum bicara masalah AKM ini, mungkin kita harus juga mengetahui bahwa AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional. Jadi sebelum saya nanti kupas tentang AKM, kita terlebih dahulu melihat dulu sebelumnya itu asal-usul AKM itu dari mana, ya. Di sini bahwa AKM itu merupakan bagian dari asesmen nasional, ya. Apa sih asesmen nasional itu? Nah, ini dia. Bahwa asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu, proses, dan hasil belajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Jadi ini tentang asesmen nasional yang merupakan intinya sebelum pecah menjadi atau bagian dari asesmen kompetensi minimum. Jadi AKM itu bagian dari asesmen nasional. Di mana dalam asesmen nasional ini kita akan memperoleh informasi dari asesmen nasional yang diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. Suara saya terdengar tidak ya? Kedengaran, Bu. Dengar ya, baik. Kemudian di sini, oke. Mengapa asesmen nasional ini dirancang oleh pemerintah ya, khususnya pendidikan, yaitu yang pertama untuk menghasilkan informasi, yaitu untuk memantau, yang pertama memantau tentang perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Jadi nanti asesmen nasional ini tidak hanya di kelas 6 saja, tapi sudah berjenjang nanti akan dinilai perkembangan mutunya, gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu untuk memantau kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, yaitu misalnya nih di satuan pendidikan antara kelompok sosial di suatu daerah ekonominya ya, karena kan kebanyakan nih ada kesenjangan dalam kita mengajar, misalnya ada tingkat ekonomi pada anak murid kita yang mungkin kelas tinggi atau high class, kemudian ada yang middle, ada yang low, atau yang rata-rata menengah ke bawah ekonominya. Ini akan ditinjau seperti apa pendidikannya pada anak murid seperti itu, gitu. Kemudian juga untuk merancang juga di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta. Nanti dipantau nih seperti apa sih pendidikan di sekolah negeri dan swasta, kok ada beda atau ada kesenjangan. Misalnya di swasta itu lebih bagus kualitasnya karena berbayar misalnya. Nah, untuk negeri mungkin biasa-biasa saja karena juga tidak berbayar dan mungkin kualitas gurunya seperti apa, nanti bisa ditinjau seperti itu. Kemudian juga dari asesmen nasional ini dirancang untuk mengetahui kesenjangan antar daerah, misalnya daerah terpencil, daerah maju atau daerah tertinggal, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Misalnya di sini kelompok yang memang kebanyakan itu anak-anak berasal dari atribut atau yang mata pencahariannya nelayan, itu bagaimana kesenjangannya dengan anak-anak perkotaan atau pedesaan dan seterusnya. Jadi asesmen ini dirancang untuk memantau atau mengetahui informasi seperti itu, gitu ya. Ya lanjut ya. Kemudian asesmen dirancang juga untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, itu yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ini tujuan dari penilaian nasional ya, atau asesmen nasional ya. Oke, kemudian yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Jadi kaitannya banyak sekali tentang asesmen nasional ini, yang nanti barangkali dengan adanya asesmen nasional ini, sekolah itu benar-benar bisa diberdayakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran, seperti itu. Nah, sini sekarang apa sih pengertian asesmen nasional itu sendiri, gitu ya? Yaitu merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah,
dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi asesmen ini program nanti nih penilaiannya setiap sekolah. Jadi dari sekolah SD, SMP, ya, kemudian madrasah, dan kesetaraannya seperti pada paket A, paket B, paket C, pada jenjang dasar maupun jenjang menengah, seperti itu ya program penilaiannya. Kemudian, nah, untuk penilaian mutu pada satuan pendidikan ini didasarkan pada apa saja? Yaitu yang pertama, pada hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter atau sikap. Yang kedua, pada kualitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, pada iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran, seperti itu. Jadi nanti penilaian mutu pada satuan pendidikan itu ini dasarnya nanti yang harus diperhatikan pada tiap-tiap jenjang sekolah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang baru bagian dari asesmen tadi ya. Jadi ada 3 instrumen yang utama dalam asesmen nasional. Jadi AKM itu bagian dari asesmen nasional tadi, yaitu yang pertama yang dinilai dalam asesmen nasional adalah pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang nanti akan kita bahas ya. Yang kemudian, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, seperti itu. Nah, nanti yang akan dinilai dalam asesmen nasional yang nanti akan menggantikan UN jadi AN. Ujian nasional menjadi asesmen nasional, seperti itu. Ya, saya kecepatan nggak menerangkannya atau membacakannya? Nggak, udah oke. Oke ya, siap. Kita lanjut ya. Baik. Lanjut. Selanjutnya, nah di sini apa sih asesmen kompetensi minimum itu atau AKM? Nah ini pengertiannya, yaitu penilaian yang mengukur kompetensi kognitif pengetahuan ya, yang mendasar tentang literasi membaca dan numerasi siswa. Jadi kalau literasi membaca ini kaitannya dengan bahasa. Kalau numerasi siswa kaitannya dengan bilangan-bilangan atau matematika, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang, sorry ini kelewat. Yang kedua yaitu, kelewat mas, ini yang dua, yang karakter. Oke, sebentar. Oke, nah ini sebentar. Tujuan dari AKM itu sendiri apa sih? Nah, di sini tujuan dari AKM atau asesmen kompetensi minimum yaitu dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Jadi asesmen kompetensi minimum ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Nah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Jadi nanti tidak tiba-tiba anak lulus, nah seperti itu. Tapi ada prosesnya, dari kelas 4, 5 sudah nanti disiapkan untuk nanti di kelas selanjutnya, seperti itu. Jadi ada prosesnya. Ya, jadi itu namanya asesmen yang dirancang itu menghasilkan informasi. Perbaikan apa nih nanti yang mesti dilakukan untuk tahap selanjutnya. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua, tadi ada survei karakter. Di samping tadi AKM atau asesmen kompetensi minimum, ada juga survei karakter. Nah, ini seperti kita observasi tentang KI 1 dan KI 2 sebetulnya nih, yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Jadi, di samping numerasi dan juga literasi, juga ada survei karakter. Nah, ini penting banget nih, seperti itu ya. Jadi, sebetulnya sama sih, cuman mungkin bahasanya ya, kita kan terkadang bahasanya yang apa nih sekarang namanya gitu ya, seperti itu. Di samping itu nanti dalam AN atau asesmen nasional juga survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nanti survei lingkungan ini dilihat nih bagaimana proses belajar mengajarnya dan juga inputnya. Nah, jadi ini saling keterkaitan antara AKM, kemudian juga survei karakter atau sikap ya, dan juga lingkungan belajar siswa. Itu nanti yang dinilai nih untuk AN nanti, seperti itu. Nah, kemudian apa sih komponen instrumen AKM itu sendiri? Jadi ada komponen-komponennya nih.
Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang literasi membaca. Nah, kenapa sih literasi membaca yang diutamakan? Di sini didefinisikan sebagai itu kemampuan untuk memahami. Jadi anak harus paham, ya, memahami, terus menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi anak itu sekarang mesti literasinya dikembangkan, nggak cuman kopas gitu ya, nggak cuman baca sepintas, tapi harus tahu makna dari bacaan itu apa, sehingga anak bisa mengkomunikasikan dengan temannya, misalnya baca tentang buku apa, dia bisa menceritakan kembali gitu loh, seperti itu bahasa gampangnya ya untuk literasi membaca ini. Kemudian komponen yang kedua yaitu tentang literasi membaca ini, apa sih yang ditekankan gitu ya. Yang pertama tentang konten, isinya yaitu berupa teks informasi dan teks fiksi. Ini komponen nanti yang akan dinilai ya dalam komponen literasi membaca. Yang kedua proses kognitifnya. Bagaimana nanti anak menemukan informasi dalam membaca itu. Nah, nanti kita lihat nih anak dan dapat menginterpretasi. Apa itu interpretasi? Yaitu anak dapat mengkomunikasikan, menafsirkan dari apa yang dia baca. Gak cuma sekedar baca, tapi apa sih kamu yang baca tadi? Dia paham. Nah, seperti itu. Dan juga integrasi serta mengevaluasi dan merefleksikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti komponen dari literasi. Kemudian juga ada konteks. Nah, ada konten, ada konteks. Konteksnya dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini seperti ini ya. Kemudian yang kedua yaitu numerasi atau matematika ya. Apa sih numerasi itu? Yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Wah, ini keren nih sebagai warga dunia ya. Itu. Kemudian apa sih komponen atau apa sih yang dinilai? Apa saja nilai dari numerasi ini? Sama dengan literasi pertama konten, tapi kalau untuk matematika, inilah kontennya itu bilangan, pengukuran, geometri data, dan ketidakpastian, serta aljabar. Nanti ada aljabar lagi nih, seperti itu ya. Dan yang kedua, proses kognitif, yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kemudian yang ketiga, konteks, sama tadi ya, secara personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini tentang komponen numerasi, seperti itu. Nah, ini rapotnya nih, nanti bagaimana hasil AKM dilaporkan kepada orang tua murid. Nah, ini jadi nanti dalam penilaian ada 4 ya, 4 kelompok untuk anak murid kita nih. Kalau kita kan cukup baik, misalnya gitu ya, misalnya sekarang kan ada yang D, C, B, A atau sangat baik, kemudian sangat baik, baik, cukup, dan kurang gitu ya. Nah, dalam AKM ini ada juga urutannya, yaitu yang pertama, perlu intervensi khusus. Misal perlu perhatian nih di intervensi nih anak ini. Perlu banget kita lihat nih di remedial lah, diamati. Yang kedua, anak baru mencapai tingkat dasar. Yang ketiga, cakap. Yang keempat, mahir. Nah, atau ahli sudah nih anak, seperti itu. Nah, ini apa sih intervensi itu? Nah, ini ada keterangannya ya. Untuk kompetensi literasi membaca, anak dikatakan perlu intervensi khusus apabila, nah, di sini murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Jadi anak baca doang, tapi dia belum bisa menjelaskan kembali kepada orang lain gitu. Maksudnya apa sih bacaan ini? Nggak tahu deh, pokoknya baca aja gitu, dia nggak paham. Nah, itu perlu kita intervensi, perhatikan. Nah, diperhatikan lebih seksama supaya anak ini paham dengan bacaan yang dimaksud. Tuh. Dan yang kedua, kompetensi literasi yang kedua itu tentang anak yang mempunyai tingkat dasar. Nah, dasar ini yaitu murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Dia paham,
Cuma ketika menceritakan kepada temannya atau kepada guru disuruh mengulang kembali, sangat sederhana bahasanya. Belum seperti apa yang diharapkan. Nah, seperti itu, ini baru dasar. Cukuplah istilahnya lah. Ya, kurang-kurang mah cukup. Itu. Kemudian tingkatan yang ketiga untuk membaca yaitu cakap. Cakap yaitu artinya murid dapat membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks dan mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Jadi anak sudah bisa dia tuh menceritakan sama orang, berkomunikasi, menafsirkan isi bacaan, serta dapat juga dia membuat kesimpulan dari bacaan tersebut. Jadi nanti anak-anak nggak cuma cukup membaca saja, tapi harus paham apa yang dibaca. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, mahir dalam literasi membaca, yaitu artinya murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Jadi nggak cuma itu saja, dia bisa mengkaitkan. Nah, jadi gini, misalnya dia membaca tentang pahlawan Cut Nyadin, dia juga bisa baca tentang pahlawan yang lain. Misalnya di Aceh siapa lagi, atau perempuan yang seperti Cut Nyadin siapa, misalnya Cut Mutia, misalnya di Bandung siapa. Jadi dia bisa lintas teks, atau mungkin dia bisa juga ke tentang fisika, bisa berbagai macam dia mengkomunikasikan. Nah, ini sudah mahir, sangat baiklah, very good, nah, seperti itu, excellent. Bisa mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nanti yang mahir ini bisa jadi penulis ya nih lama-lama gitu, karena dia sudah bisa menulis sendiri. Gitu ya. Ini untuk literasi membaca, ini yang diharapkan nanti dalam AKM. Makanya tugasnya sebagai guru ini dari mulai kelas 1 barangkali ini kita punya tugas berat juga. Anak paling nggak sudah bisa baca. Sementara yang kita dapat sekarang adalah anak-anak kelas 3, 4 ada belum bisa baca ya. Ini kasus dan memang semua terjadi pada kita di sekolah dasar gitu, seperti itu. Lanjut ya Ibu ya. Kita lanjut. Kemudian sekarang tingkat kompetensi numerasi. Nah, apa sih yang dilihat nih untuk anak-anak untuk matematika? Nah, anak dikatakan perlu intervensi khusus apabila intervensi ya. Ini murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial, hanya bagian-bagian tertentu saja, dan keterampilan komputasi yang terbatas. Jadi mungkin dia hanya bisa ngitung, nggak sampai dalam, mungkin dia hanya bisa menghitung penjumlahan, tapi ketika ditanya yang lebih kompleks, dia bingung. Misalnya, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jika ditanya 10 ditambah titik-titik sama dengan 15, dia udah bingung. Penguasaan konsepnya hanya sebatas penjumlahan yang sederhana saja. Hanya itu saja. Jadi belum bisa sampai yang meluas seperti itu. Itu perlu intervensi khusus atau diberikan remedial atau perhatian dan sebagainya sampai ini anak bisa dan mampu seperti itu. Kemudian untuk tingkat dasar, di mana murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistik, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Jadi cuma sederhana aja gitu, jadi belum sampai kompleks itu dasar. Tapi dia bisa matematika. Cuma kalau soal cerita misalnya kayak HOTS, apalagi ya, dia mungkin belum bisa. Dia hanya sekitar dasar aja. Misalnya hanya bentuk mungkin sederhana, tapi kalau sudah soal cerita yang mungkin ditambah dari gram ke kilo kemana, dia udah nggak bisa. Hanya sederhana saja dasar, cukup ini anak matematikanya gitu. Dan kalau tingkat selanjutnya yaitu cakap, anak sudah bisa mengaplikasikan nih pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Jadi ketika diberikan soal, dia bisa meluas pengetahuannya seperti itu. Jadi lebih bagus, lebih meluas lah pengetahuannya, lebih banyak gitu ya, seperti itu. Nah, untuk yang mahir, ini murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Jadi anak sudah bisa nalar. Kita tanya apa juga dia bisa. Kita bolak-balik dia bisa. Seperti itu. Ini mahir ini sangat bagus ya, very good untuk tingkat kompetensi numerasi. Seperti itu. Sampai sini suara saya jelas? Halo, tidur? Jelas Bu, jelas sekali Bu Darmi saya. Jangan-jangan tidur. Selalu mendengarkan. Enaknya sih sambil ngemil pastel. Beres ya.
Saking Ini enak. halo, ini direkam ya, jangan pastel dulu. Baik, selanjutnya kita lanjut ya Ibu ya. Selanjutnya ini tentang apa sih perbedaan? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Apa sih perbedaan ujian nasional dan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter? Yang tadi ya, AKN dan SK nih. Jadi kita biar tahu nih, seperti ini perbedaannya teman-teman nih. Pertama, tentang jenjang penilaian nih. Nah, untuk UN, sekarang ini kan SD sudah tidak ada UN ya, Bu Ida ya, kelas 6 ya, waktu itu ya. Hanya dari nilai rapot ya. Nah, sekarang ini tidak ada UN, tapi sebelumnya ada UN sih. Nah, untuk jenjang penilaian, untuk UN itu sebatas SMP, MTS, SMA, dan MA atau dan SMK. Ini untuk yang jenjang penilaiannya ya. Untuk AKM nanti, itu dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Nanti kelasnya juga ada nih. Untuk level murid yang diajarkan, kalau UN itu hanya tingkat akhir, misalnya kelas 6, kelas 3 SMP, dan kelas 3 SMA. Nah, untuk AKM dan SK, ini dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tapi nanti di kelas 4 ini sudah dipersiapkan untuk anak-anak menuju jenjang ke kelas 5, seperti itu. Kemudian untuk subjek murid, nah subjek murid ini kalau untuk UN kan seluruh murid kelas 6 wajib ikut UN. Nah, kalau untuk AKM ini, satu sekolah, nanti hanya disampel. Misalnya dari kelas 6 itu ada A, B, C. Kelas 6A berapa orang? Kelas 4 ya, 4A, B, C. Kelas 4 berapa orang nih yang disampling? Misalnya dari yang low pengetahuannya lah, yang tadi istilahnya perlu intervensi siapa. Kemudian yang cakap berapa, ya ini berapa. Jadi sekolah mesti mengacak, jangan semua yang pinter-pinter semua. Nanti nggak kelihatan nih asesmen kita seperti apa sekolah kita gitu. Jangan dimunculkan anak-anak yang udah pinter, nanti malah kita nggak terlihat kurang kita nih sebagai guru di mana, atau sekolah kita ini mutunya seperti apa. Nah, makanya cari sampel murid yang tadi itu ada yang intervensi, kemudian yang dasar, cakap, dan mahir, supaya nanti ada keseragaman dilihat. Ini untuk AKM dan SK. Jadi sampel, nggak semua anak disertakan nanti. Nah, kemudian untuk tingkat jenis tesnya, kalau untuk UN ini high stack, artinya adalah bahwa setiap anak yang nilainya bagus, pasti nanti dia mendapatkan SMP yang bagus. Misalnya NEM-nya tinggi, nanti akan dapat SMP yang sesuai. Misalnya yang NEM berapa nih diterima nih dengan nilai segini. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk AKM dan SK itu low stack, dia tidak mentargetkan nilai tinggi. Tapi paling tidak ini anak ketika nanti di kelas 6, dia sudah memiliki yang tadi karakternya, asesmen minimumnya, ditambah dengan yang satu lagi tadi survei dan lingkungan sekolahnya. Jadi itu ya. Untuk model soalnya nih, nah, untuk UN itu soalnya ketika UN ada soal pilihan ganda dan isian ya. Nah, jadi itu hanya pilihan ganda berapa, isian berapa, hanya 2 saja pilihan ganda dan isian. Bahkan waktu itu pernah tidak ada isian ya, cuma ganda saja. Nah, untuk AKM nanti itu ada pilihan ganda PGK itu pilihan ganda apa? Ya, menjodohkan isian singkat dan uraian. Jadi ini lebih kombinasi nih PGK, pilihan ganda kombinasi. Nanti ada uraian seperti ini. Ganda kombinasi ini seperti misalnya ada ABC gitu ya, tapi dia diuraikan. Misalnya AB apa, BC apa, seperti itu. Nanti ada contohnya, saya berikan nanti ya. Nah, kemudian untuk periode tes per murid. Nah, kalau untuk UN ini 4 hari biasanya tesnya. Bisa dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau untuk AKM hanya 2 hari saja. Seperti itu. Nanti literasi dan numerasi hanya itu saja 2, karena 2 mata pelajaran gitu ya. Untuk moda pelaksanaannya, nah ini modelnya nih dalam daringnya nih ya, semi online. Kalau untuk UN, semi online itu artinya hanya siswa yang memiliki akun untuk masuk ke dalam ujian itu, seperti itu. Nah, kalau AKM nanti ada semi online dan offline serta full online, supervisor utama. Jadi
dikombinasi gitu loh. Seperti itu nanti pelaksanaannya. Kemudian untuk metode penilaian, kalau untuk UD ini nanti tadinya kan CBT ya, Computer Based Test ya. Tapi karena ini COVID, kondisi pandemi, pakai rapot ya sekarang ya, yang apa tuh modelnya pakai rapot ya. Untuk yang AKM nanti kita pakai komputer mutu stage. Nah, ya, saya nggak ngerti ini apa namanya, pokoknya MSAT ya, seperti itu ya. Saya belum paham nih, tanya sama ayahnya, pokoknya begitu deh kata dia. Seperti itu ya. Oke, untuk spesifikasi minimal infrastruktur IT sekolah nih, kalau biasanya UNI itu kan yang penting sekolah punya server, komputer, silent, dan bandwidth, kekuatan sinyal yang bagus. Nah, kalau nanti AKM, server sekolah tidak perlu, katanya seperti itu. Komputer itu bisa komputernya silent saja, nanti punya memori seperti ini. Nah, itu nanti yang bisa dilakukan untuk AKM dan ASK. Dan inilah perbedaan nih antara ujian nasional dan AKM serta survei untuk karakter seperti itu. Jadi paling nggak kita sudah siap sebelum nanti kita terjun untuk praktek AKM, paling tidak kita sudah punya gambaran dengan saya presentasi ini. Mudah-mudahan benar nih apa yang saya presentasikan ya. Nanti lebih jelasnya saya akan kirim PowerPoint ini, juga nanti ada buku saku untuk teman-teman yang hadir pada malam ini, hari ini ya. Oke. Kemudian di sini saya berikan perbedaan soal nih untuk ujian nasional dan AKM dan survei karakter ya. Kita lihat di sini untuk soal ujian mata pelajaran bahasa nih seperti ini. Ketika itu soal ujian bahasa emang juga ada sih cerita, cuman hanya berisi konten biasanya, tapi tidak sampai mendasar seperti itu. Nah, seperti ini. Dan juga ini pilihannya cuma ada A, B, C, D. Seperti itu ya, pilihan gandanya tidak ada yang kombinasi. Nah, ini. Kemudian juga tidak terlalu rumit. Anak tidak perlu banyak membaca, langsung ngisi seperti itu. Jadi tidak ada anak itu menginterpretasi tadi, bisa mengkomunikasikan gitu kalau untuk UN. Nah, ini kalau untuk soal literasi membaca AKM nih, banyak tulisannya teman-teman tuh. Jadi ada cerita, anak harus baca, tapi nanti soalnya nggak banyak. Mungkin hanya beberapa saja, yang penting anak paham. Seperti itu. Nih, ini tentang cerita dua orang sahabat, bla bla bla. Nah, ketika ditanya itu bentuknya seperti ini. Untuk yang nanti ini pertanyaannya nih. Tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks atau tidak. Sesuai enggak? Anak mesti bisa memahami bacaan gitu. Kalau dia nggak paham, dia nggak asal sembarangan nonton aja nih. Sesuai ada checklist, padahal nggak sesuai. Jadi anak harus bisa menafsirkan, menginterpretasi apa sih nih ceritanya supaya dia bisa menjawab pertanyaannya. Ini dinamakan pilihan ganda kombinasi seperti itu ya. Seperti itu untuk pelajaran numerasi literasi ya atau bahasa ya. Nah, untuk soal matematika nih, nah seperti ini. Putri membutuhkan sekian gram coklat. Nah, ini tinggal dicari saja berapa kilogram ya, dikonversi dari gram ke kilogram. Sama sebetulnya sih, saat ditimbang berapa beratnya, seperti itu. Nah, ini juga untuk pilihan gandanya hanya A, B, C, D ya. Nah, kalau untuk AKM numerasi, ini contohnya seperti ini. Jadi lebih ada gambarnya, lebih aplikatif. Jadi anak ketika bikin kue, kayak saya ini bikin kue pastel, kurang berapa kilogram, itu harus tahu gitu loh takaran-takarannya. Yang nanti paling tidak dari soal ini anak bisa mengimplementasikan ketika nanti dia di lapangan atau praktek secara nyata gitu. Nah, ini contohnya nih, kalau AKM numerasi lebih anak harus membaca dulu, jangan teliti. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu tadi contoh soalnya. Oke, baik, sudah selesai. Terima kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah. Presentasi saya tadi sekitar tentang asesmen kompetensi minimum. Sebentar. Oke. Cukup mengantuk ya.
mudah-mudahan belum mengerti, masih harus lagi belajar teman-teman ya. Ini saya hanya sepintas, belum sampai ke dalamnya. Saya hanya mengupas secara kulitnya saja, belum sampai ke kulit arinya ya. Nanti semoga ke depan kita ikut pelatihan yang lebih mantap lagi. Teman-teman nanti bisa ikut, paling tidak sebelum nanti kita mengikuti AKM ini, kita sudah punya gambaran ya, apa sih yang diajarkan nanti oleh kita. Khususnya nanti guru kelas 4, kelas 5, insya Allah nanti sudah siap. Memang kendala kita adalah anak-anak kita sampai sekarang banyak yang belum bisa membaca ya, membaca juga masih belum, kelas 4 ini, ya Bu Rizka ya, belum bisa membaca, sementara nanti anak sudah harus paham dengan konteks bahasan literasi tadi, sudah harus paham apa nih bacaannya, apa nih tafsirannya, seperti itu. Gitu. Barangkali itu dari saya. Bu Alimah, selamat bergabung. Baik, kalau ada yang mau bertanya silakan, nanti kalau saya tidak bisa menjawab ada Bu Ida, ada Bu Fauzia, ada Bu Alimah, mungkin nanti bisa kita diskusi teman-teman, silakan. Bu Darmi. Boleh raise hand? Ya silakan Bu Ida. Ya. Jangan susah nanya ya. Enggak. Bukan nanya, ini hanya sekedar sharing aja. Sekedar apa ya? Ini Bu Ida teman-teman. Cari Bu Ida, masalah. perkenalkan nama dulu. Ya, perkenalkan saya. Perkenalkan nama. Ya, Bu Ida dari SDN Cempaka Barat 07 yang dulu selalu berkutik di kelas 6 dan sekarang saya minta turun ke kelas 5 dengan maksud supaya lebih enteng. Tapi tahunya di kelas 5 sudah dihadapkan lagi dengan AKM ya. Tadi secara teoritis sih apa yang dipaparkan oleh Bu Darmi udah ada gambaran ya. Cuman masih banyak sebenarnya ya. Baru kulitnya doang tuh bener, belum sampai ke kulit ari aja belum. Belum sekilas ya. Apa sebijinya. Masih banyak yang harus kita pelajari, yang lebih dalam lagi, terutama dalam pembelajarannya. Strategi pembelajarannya nanti ke anak itu seperti apa. Nah ini karena kebetulan saya megang kelas 5, jadi saya tuh khawatir. Wah, nanti saya kebebanin lagi dengan AKM. Padahal saya kemarin maksud turun ke kelas 5, saya menghindari dengan adanya di kelas 6. Ya, maju kena, mundur kena ya, Bu. Tahu dan nasib saya, atau mungkin nanti bisa diganti Bu Darmi. Masya Allah. Jadi saya yang bingung mungkin ya, yang lebih bingung karena saya kebetulan di kelas 5, jadi saya udah berpikir dari sekarang. Dan saya juga baca-baca dan nonton-nonton juga di YouTube, tetapi belum sampai kena pas gitu ya, Bu Darmi ya. Apa yang harus kita lakukan itu masih apa sih gitu ya, Bu Darmi? Ini baru teoritis saja. Iya, betul. Jadi memang nanti pelaksanaan itu nanti akan uji coba tuh beda. Nanti beberapa sampel sekolah, jadi tidak semua sekolah dulu. Beberapa sampel sekolah dia akan jadi percontohan. Iya, betul. Nanti kalau ini tidak berjalan, nanti akan mengimbaskan sekolah lain juga. Nanti uji coba dulu gitu. Karena kan memang ini hal baru gitu ya. Hal baru, iya betul. Jadi dari kelas 4 ini teman-teman sudah siap-siap gitu. Untuk berarti nanti ya, saya dengar tuh guru kelas 4 itu harus ngikutin ke kelas 5 ya, saya dengar. Tapi nggak tahu deh bener apa enggak. Berarti kalau begitu, saya aman dong ya. Berarti guru kelas 4 yang harus sekarang yang harus siap, yang harus lebih kompeten itu di guru kelas 4 ya kan? Ini nanti gini Bu Ida, kalau nanti memang gurunya berbeda, paling kan record atau raport yang tadi sudah saya sampaikan itu dibawa, dilihat tuh hasil dari raport kelas 4 seperti apa, guru kelas 5 meneruskan. Tapi jangan deh, saya setuju guru kelas 4 ikut kelas 5 aja lebih mantap. Tapi saya ada pernah baca juga itu ya tentang AKM, bahwa untuk pelaksanaan survei itu jatuhnya pada bulan Oktober. Nah, kalau pada bulan Oktober itu kan otomatis yang kelas 5 sudah kelas 6, Bu. Iya, hilaf ya. Saya pernah baca gitu, pernah juga ikut itu. Jadi jadwalnya itu bulan Oktober, berarti nanti tetap yang kena itu kelas 6 bulan Oktober.
Tapi Oktober mana dulu Bu Ma? Oktober semester 1. Iya, Oktober besok. Berarti Ibu sekarang kelas 5. Di bulan Juli kan mereka sudah naik. Oh iya, kalau untuk sekarang mungkin saya masih lebih aman ya, tapi untuk kedepannya gitu. Iya. Nanti kan yang kelas 4, sekarang kelas 3 ini kan kelas 4. Nanti dia kena dulu nih kelas 4 ini. Nah nanti betul, nanti yang kelas 4 ini kan naik kelas 5. Nanti kan dari ini cikal bakal dari situ Bu Ida. Nanti dari situ nanti akan digiring ke kelas 5, kelas 6 gitu loh. Diharapkan nanti kelas 6, betul. Diharapkan kelas 6 nanti kita sudah punya output yang diharapkan tadi gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ujian, tapi dari kelas 4 ini kita ikutin. Karena kelas 4 itu kan memang tolak ukur ya dari sebuah sekolah anak SD nih, kalau saya lihat peralihannya transisi kelas 4 seperti itu gitu. Ya, Bu Darmi. Memang, begitu juga kelas 3 Bu Darmi. Kelas 3 kelas udah mulai nih kelas 4 naik. Ya, akan ke kelas 4. Sehingga kan fondasi untuk literasi AKM itu juga kan harus dikasih poin-poinnya gitu kan. Dasar-dasarnya supaya nanti di kelas 4 sendiri dia udah mengerti tentang AKM. Seperti tadi contoh, pengertian dari konteks teks itu, anak membaca, mengerti tidak itu? Nah, itu dari kelas 1 itu materi itu. Bahkan dari kelas 1 Bu Nur. Kelas 1 dari cikal bakalnya sebetulnya. Udah berkelas. Betul. Lancar membaca. Kedua juga begitu. Iya, memang. Jadi semuanya dinilai. Iya. Tingkatannya itu memang udah udah bersambung gitu. Ya, jadi jangan kelas 6 aja disalahin, nggak bisa apa-apa ini anak. Karena memang ada kelas 1 dasarnya seperti itu, digiring kelas 2, kelas 3 terus saling ada penilaian. Nanti diharapkan dari yang tadi penilaian tingkat intervensi, kemudian dasar, cakap dan mahir, dari kelas 1 sebetulnya udah ada soal-soal literasi sebetulnya. Iya, fondasi memang dari kelas 1, 2, 3 fondasinya. Betul. Nah, kelas 4, 5, 6 itu tinggal meneruskan temboknya itu. Harusnya seperti itu, jadi sudah kuat gitu. Iya, fondasinya kayak kerja tim Bu. Ya, betul Bu Ima, kerja tim. Berkesinambungan ya dari kelas 1. Betul. Jadi kan masalahnya karena COVID gitu kan, kita kan juga agak susah ya, kita nggak pernah berinteraksi dengan murid, tiba-tiba harus AKM, kita juga nggak punya asesmen sebelumnya kan gitu ya. Nah ini juga kendala, mungkin semoga sih dengan adanya COVID ini ditunda kembali dulu AKM nih, nggak tahun ini, semoga sih begitu gitu. Ini kan juga baru wacana, baru dilihat lagi betul. Kita kan juga nggak tahu nih Juli sudah masuk apa belum gitu ya. Dengan kondisi kita mesti diimunisasi dulu nih teman-teman, siap diimunisasi ya. baru wacana benar Bu Darmi. Iya, belum tentu kapan realisasinya. KKM sama AKM. KKM kan kriteria ketuntasan, beda. Ini ketuntasan minimum. Kalau ini kan asesmen penilaiannya. Asesmen itu artinya penilaian sih sebetulnya. Kalau KKM itu kan batas minimumnya nih anak bisa mencapai gitu. Jadi ini kalau ini kan penilaiannya si anak ini gitu. Ini kaitannya sama ujian nasional Bu Nur. Gitu. Kalau ini sampai ke ujian nasional kita nanti digiringnya gitu seperti itu. Nanti nggak ada ujian nasional tapi namanya AKM. Penilaian kompetensi. Jadi asesmen kompetensi minimum. Minimal kita udah paham deh nanti kalau orang ngomong itu, oh ya itu yang pernah dengar sih. Nah nanti saya share teman-teman semua ya, PPT saya, kemudian juga ada buku saku yang untuk dibaca. Nanti barangkali teman-teman dengan buku ini nggak buta-buta banget lah, bisa dibaca-baca gitu ya. Nah, nanti saya kasih oleh-olehnya sesudah sesudah kita Zoom ini atau Google Meet ini, saya akan berikan nanti buklet atau buku sakunya. Nah, saya harap teman-teman semangat nih. Jangan lupa klik Guru Belajar ya, portal Guru Belajar. Itu banyak sekali ilmu yang didapat untuk kita sebagai guru karena memang itu gratis dari Kemdikbud dan memang resmi dari Kemdikbud langsung. Dan JP-nya nggak tanggung-tanggung 32 JP gitu. Nanti saya share kalau misalnya mau perlu linknya, saya siap untuk membantu teman-teman. Yang penting jangan lupa nomor UKG dan passwordnya. Nah kayak Bu Nur lupa tuh passwordnya. Bingung mau masuk. Membuka jadi nomor UKG aja lupa. Belum lah, harus dicari lagi itu nomornya.
Kalau hilang, teman-teman bisa nggak hafal. Nah, Iya, harus dicari. Lagi nggak hafal. Yang baru berapa, nanti kan paket token tuh ada di berapa. Si PKW penting teman-teman, nanti untuk melihat juga nilai kita UKG-nya berapa, rapot kita bagaimana gitu. Ya. Darmi, saya mau nanya sebentar. Bu Darmi enggak nanya apa-apa. Bu Darmi di pelatihan ini, apakah Bu Darmi juga diajarin strategi pembelajarannya bagaimana gitu? Diajarin nggak? Tidak, belum. Baru ini saja. Belum ya, belum. Baru pembukaan lah ya. Jadi baru diajarkan itu aja Bu Ida, apa sih asesmen, soal-soalnya seperti apa. Iya, jadi untuk bagaimana cara ngajar literasi belum. Nah, maksudnya kalau udah sampai ke sana, saya pengen juga gimana strategi pembelajarannya itu. Betul. Makanya tadi kan baru nanya, saya baca-baca belum ada memang strateginya supaya kita ini misalnya mengajarkan tentang literasi ini caranya gimana ya untuk yang tadi kan ada teks, ada apa istilahnya cerita gitu kan. Sebenarnya kalau kita sudah ngajar sama sebetulnya Bu Ida cara-caranya ya. Mungkin ini hanya istilah baru seperti itu. Kalau saya bisa amati lagi sih Bu Ida. Cuma memang nanti ada kiat-kiatnya kayak Bu Retno kan bikin kisi-kisi seperti apa. Nanti kan ada kisi-kisinya. Itu kayaknya panjang ceritanya. Iya, bentuk soalnya juga berbeda. Bener, ada kombinasi. Banget, Dan guru mesti kreatif banget tuh. Iya, betul. Merangkai kata-kata. Intinya gurunya harus pinter. Semua guru pinter kok. Kreatif gitu. Soalnya kita perlu ngolah otak juga untuk membahas soal seperti itu. Betul. Karena kita bisa ditonton anak ya. Iya, aja kita udah liur. Usia kita sudah tidak muda, kita kan punya semangat. Insya Allah ya teman-teman kita sehat aja deh, sehat panjang umur. Oke, ada yang bertanya lagi teman-teman semua, terima kasih sudah hadir, Masya Allah, Subhanallah.